Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang akan menjelaskan virus dengue dengan anggota saya Muhammad Rahman Fikri dengan NIM akhir 85 serta rekan saya Zahra Adelia dengan NIM 804 dan Fadil Marisa Putri dengan NIM akhir 03. Saya Laila Cahaya Putri dengan NIM akhir 81. Saya Dewi Masrura dengan NIM akhir 67. Saya Kartika Dewi dengan NIM akhir 78. Saya Kurnia Fajri dengan NIM akhir 80. Ya sudah sekian ya. Selamat ulang tahun. Saya Muhammad Rahman Fikri. Hari ini saya bakal menjelaskan tentang virus dengue. Pertama saya bakalan menjelaskan tentang virus lebih dahulu. Virus merupakan parasit yang hanya dapat hidup dalam sel hidup. Virus dengue termasuk dalam golongan B, Arthropod Bornevirus atau arbovirus yang sekarang dikenal sebagai genus Clavivirus famili Claviridae. Virus dengue merupakan ancaman kesehatan global yang menular melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Virus ini menyebabkan demam berdarah dengue yang berpotensi mengancam jiwa jika tidak ditangani dengan segera dan cepat. Dalam presentasi ini, kita akan membahas beragam aspek mengenai virus dengue, mulai dari mekanismenya, gangguan yang ditimbulkan, hingga metode diagnosis dan penanganan yang tersedia. Selanjutnya, saya juga akan menjelaskan tentang pendahuluan dari virus dengue. Apa itu virus dengue? Virus dengue adalah virus RNA yang disebarkan oleh nyamuk Aedes dan Aedes albopictus. Dari infeksi virus ini dapat menyebabkan demam berdarah seperti penyakit yang sering muncul di daerah tropis dan subtropis. Dan juga ada dampak globalnya. Dampak globalnya diperkirakan 100 juta orang terinfeksi dengue setiap tahunnya dengan gejala yang bervariasi, mulai dari ringan hingga berat. Penyakit ini menjadi masalah kesehatan utama di banyak negara berkembang dan berkembang. Selanjutnya di sini ada gangguan yang ditimbulkan dari si virus dengue ini. Yang pertama, demam dengue. Demam dengue itu adalah gejala yang berupa demam tinggi, sakit kepala parah, nyeri otot, dan ruam kulit. Selanjutnya ada demam berdarah dengue. Ditandai dengan pendarahan, penurunan trombosi, dan peningkatan permeabilitas pembuluh darah yang menyebabkan shock. Selanjutnya ada sindrom shock dengue. Komplikasi berat yang menyebabkan penurunan tekanan darah drastis dan kegagalan organ jika tidak diobati. Mungkin segitu saja materi yang saya dapat jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Nobu. Saya akan membahas tentang penyakit yang terjadi akibat virus dengue. Sistem peredaran darah virus menyebabkan kerusakan kapiler dan kebocoran plasma berakibat gangguan hemodinamik. Yang kedua itu ada sistem imun, merangsang respon imun berlebihan yang bisa memperparah kondisi pasien. Yang ketiga itu ada organ internal, hati dan ginjal bisa mengalami kerusakan akibat infeksi virus yang menyebar luas. Selanjutnya, diagnosis demam berdarah dengue. Ada gejala klinik. Yang pertama itu demam tinggi mendadak, nyeri otot dan sendi, ruam serta tanda pendarahan. Yang kedua ada tes laboratorium, deteksi antigen NS1 PCR untuk virus dengue serta hitungan trombosit dan hematokrit. Yang ketiga ada penegakan diagnosis. Kombinasi antara hasil klinis dan laboratorium sangat penting untuk memaksimalkan diagnosis akurat. Selanjutnya akan dibahas oleh Adel. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penyakit yang terjadi pada virus dengue. Penyakit yang terjadi akibat infeksi virus dengue adalah demam berdarah dengue atau DBD. DBD merupakan penyakit menular yang disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti. Penyakit ini dapat menyebabkan gejala seperti demam tinggi mendadak, manifestasi pendarahan, dan dalam kasus berat dapat menimbulkan shock serta kematian. Kelembaban udara di dalam ruangan orientasi 5,8 sebanyak 95%, CI sama dengan 1322 sampai 14.170. Kehadiran jentik nyamuk di tempat penampungan air orientasi 6,6 sebanyak
95%, CI sama dengan 2.386 sampai 18.277. Kebiasaan menggunakan obat anti nyamuk atau repellent orientasi 4,49 sebanyak 95% dan CI sebanyak sebanyak 1.076 sampai 8.875. Kebiasaan menggunakan pakaian di dalam rumah orientasi 3,9 sebanyak 95%, CI sama dengan 1,018 sampai 9.861. Selanjutnya pada mekanisme penyebaran dan replikasi virus dengue ada nomor 1 ada penularan virus masuk ke tubuh manusia lewat gigitan nyamuk Aedes yang terinfeksi. Yang kedua ada replikasi virus, yaitu virus memasuki sel dan menggunakan meseri sel inang untuk berkembang biak. Dan yang ketiga ada respon imun, tubuh bereaksi dengan melawan virus yang kadang menimbulkan gejala parah akibat peradangan. Selanjutnya yang akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan tentang akibat yang ditimbulkan oleh virus dengue. Gejala awal demam dan nyeri berat yang mengganggu aktivitas sehari-hari. Perdarahan, muncul tanda-tanda pendarahan seperti mimisan dan memar mudah. Shock dan kematian, jika tidak segera ditangani bisa berujung pada kegagalan organ dan kematian. Selanjutnya, penanganan non-farmakologi untuk virus dengue. Selanjutnya akan dibacakan oleh Pani. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan non-farmakologi untuk virus dengue. Yang pertama itu dehidrasi optimal, minum banyak cairan untuk mencegah dehidrasi dan membantu fungsi organ tubuh. Yang kedua itu istirahat cukup, mendukung pemulihan tubuh dengan menghindari aktivitas berat sama hal sakit. Yang ketiga itu monitoring ketat, mengecek tanda vital dan kondisi pendarahan untuk deteksi dini komplikasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kelompok nama dan peran dalam penanganan dengue terbagi menjadi 4, yaitu tim medis, dokter dan perawat yang menangani pasien demam berdarah secara langsung. Yang kedua itu ahli epidemiologi, menganalisis pola penyebab virus dan merancang strategi pengendalian penyakit. Yang ketiga itu pengendali vektor, tim yang fokus pada pengurangan populasi nyamuk dan pencegahan penularan. Yang keempat itu ada publik dan pemerintah, peran penting dalam penerapan protokol kesehatan dan kampanye pencegahan. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Oke, baik, jadi kesimpulan dari materi yang kita jelaskan tadi, demam berdarah dengue atau DBD disebabkan oleh virus dengue yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus yang terinfeksi. Gejalanya bervariasi dari demam ringan hingga kondisi parah seperti pendarahan, shock, dan bahkan kematian. Pencegahan DBD dapat dilakukan dengan mengendalikan populasi nyamuk, penggunaan insektisida, serta menghindari gigitan nyamuk melalui perlindungan diri. Hingga saat ini belum tersedia pengobatan spesifik untuk virus dengue. Penanganan difokuskan pada perawatan suportif untuk mengurangi gejala dan mencegah komplikasi. Dengan pemahaman yang lebih baik mengenai penyebab, gejala, pencegah, dan pengobatan DBD, masyarakat dapat lebih waspada dan berperan aktif dalam upaya menekan penyebaran penyakit ini demi meningkatkan derajat kesehatan bersama. Nah, untuk referensi dari materi yang kita ambil dari sini.